Perkenalkan aku dari Primavera, nama aku Exo. Oke, kemarin aku Raffi ya dari Primavera University. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mahasiswa Primavera University dari program studi Desain Komunikasi Visual akan melaksanakan proyek MKWK. Kami melaksanakan mata kuliah wajib kurikulum dengan mengajak siswa dan siswi dari SMA Negeri 2 Kuta Utara sebagai mitra dari proyek kami. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari beberapa siswa dan siswi anggota jurnalistik, serta salah satu guru di SMA Negeri 2 Kuta Utara, kami mendapati bahwa banyak siswa dan siswi anggota jurnalistik ini yang sudah membuat konten di sosial media. Tetapi engagement yang mereka dapatkan belum maksimal. Maka dari itu, kami menyimpulkan bahwa masalah yang dialami oleh siswa dan siswi anggota jurnalistik adalah kurangnya pemahaman dari ide hingga engagement di dunia konten digital, di mana mereka belum bisa membuat hook di konten mereka secara maksimal. Maka dari itu, tema yang akan kami bawakan adalah SDGs 4, yaitu mengenal dunia konten digital dari ide hingga engagement. Sebagai upaya untuk menjawab permasalahan tersebut, kelompok kami merancang kegiatan proyek MKWK yang berfokus pada peningkatan pemahaman dan keterampilan siswa dan siswi dalam dunia konten digital, khususnya dalam proses pembuatan konten dari ide hingga engagement. Sasaran dari proyek kami adalah siswa dan siswi dari SMA Negeri 2 Kuta Utara. Tujuan dari pelaksanaan proyek MKWK ini untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada siswa dan siswi SMA Negeri 2 Kuta Utara mengenai dunia konten digital, khususnya dalam proses pembuatan konten mulai dari pengembangan ide, pembuatan hook yang menarik, hingga strategi meningkatkan engagement di media sosial. Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa dan siswi mampu menghasilkan konten yang lebih kreatif, terarah, dan memiliki tingkat engagement yang lebih optimal, sehingga mendukung peningkatan kualitas pembelajaran yang relevan dengan perkembangan dunia digital. Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi pemberian materi secara interaktif, serta praktik langsung pembuatan konten. Melalui metode ini diharapkan siswa dan siswi tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya secara langsung pada konten yang mereka buat. Oke, selamat siang ya. Jadi saya dengan siapa di sini? Astiti. Astiti. Oke ya. Adik Astiti, gimana tadi kesan-kesannya? Bisa ceritain? Senang kah? Atau gimana tadi acaranya berlangsung? Jadi tuh acaranya seru banget. Aku benar-benar terhibur dengan pembawa acaranya, MC-nya juga, dan dari materi yang tadi dosen yang ngasih itu benar-benar bisa aku mengerti dan aku paham banget. Oke, jadi setelah ini ada pembelajaran tadi nih, seminar itu ya. Hal apa sih yang baru atau pengalaman apa yang paling kamu ingat dan berkesan dari materi yang diberikan dari dosen atau dari teman-teman? Tadi sih waktu praktek langsung itu tuh jadi new experience banget kan, bisa ngomong depan kamera secara langsung. Lalu selama proses pembelajaran tadi, bagaimana sih perasaan kamu? Apakah suasananya terasa berbeda dibanding kelas reguler biasanya? Jujur beda sih ya, karena dosen itu lebih ke menekankan yang pada yang lain gitu loh, jadi lebih interaktif. Lebih interaktif ya? Ya, seru jadi. Oke. Nah, dari seluruh rangkaian kegiatan tadi nih, bagian mana yang menurutmu paling membantu dan dalam memahami materi? Dan bisa jelaskan alasannya kenapa? Yang waktu di dosen tentang hook itu awalnya aku nggak ngerti sama cara algoritma sosial media kan, gimana cara kita untuk bisa GP gitu-gitu, dan akhirnya aku
ketemu materi kayak gini dan aku jadi interest buat coba bikin konten lagi. Oke. Nah, jadi dibandingkan dengan sebelum pembelajaran ini dilaksanakan, apakah ada perubahan dalam cara kamu memahami atau memandang materi yang diberikan tadi? Ada sih kayaknya. Main signifikan? Mungkin dari cara pandang kita ini ya, sosial media, harus banyak-banyak riset dan juga jangan terlalu apa namanya itu ya, kayak mempercayai informasi tapi kita cek terlebih dahulu apakah itu fakta dan aktual. Oke. Nah, menurut pendapatmu nih, apakah metode pembelajaran yang seperti tadi sudah menarik dan layak diterapkan kembali di kelas, dan kenapa? Sudah menarik karena ya tadi kayak aku bilang tadi, dosen itu lebih interaktif, bisa ngajak ngomong para muridnya. Jadi lebih aktif gitu ya? Iya. Oke. Nah, secara keseluruhan, gimana penilaian atau kesan kamu terhadap pembelajaran tadi, seminar tadi? Penilaiannya luar biasa. Keren pokoknya. Terima kasih, luar biasa. Ya, tetap semangat untuk bikin yang acara kayak gini lagi. Oke, terima kasih ya, Ya. Siti. Oke, terima kasih atas waktunya. Oke, bisa kenalin diri kamu ya? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ivan Sumarta Guna, dari Sopa Prima. Oke, Prima. Nah, gimana? Kamu seneng nggak dari kelas tadi? Super seneng, seru banget. Oh, seru banget. Ya. Oke, jadi aku ada beberapa pertanyaan nih buat apa? Membuktikan testimoni kamu terhadap kelas tadi. Oke. Nah, pertanyaan pertama nih. Setelah kamu mengikuti kelas tadi, hal baru apa atau pengalaman apa yang paling kamu ingat dan berkesan? Yang paling aku ingat itu yang tadi kita buat video bareng-bareng teman, itu tuh jadi aku tahu cara apa bedanya hook visual dan lain-lain. Yang paling berkesan. Oh, jadi kamu tahu perbedaannya? Iya. Oke. Jadi selama proses pembelajaran berlangsung, bagaimana sih perasaanmu? Apakah suasananya terasa berbeda dibanding kelas reguler yang biasa kamu jalani di sekolah? Tentunya beda ya. Kalau di kelas reguler yang kita laksanakan di sekolah itu kan biasa lebih tegang dan mungkin lebih fokus. Kalau yang tadi itu lebih interaktif dan dosennya juga asik-asik. Oke. Nah, dari seluruh rangkaian kegiatan tadi nih, bagian mana yang menurutmu paling membantu dalam memahami materi? Nah, bisa kasih alasan kenapa? Yang bagian waktu kakak jelasin apa itu, jadi kayak penting, apalagi kita di generasi saat ini sering buat konten-konten di sosial media, jadi itu akan berguna banget kalau kita buat konten nanti. Oke. Nah, jadi jika dibandingkan dengan sebelum pembelajaran ini dilaksanakan, apakah ada perubahan dalam cara kamu memahami atau memandang materi yang diberikan tadi? Ada Cukup signifikan atau biasa saja. biasa aja? Udah jago berarti. Menurut pendapatmu, apakah metode pembelajaran kayak tadi sudah menarik dan layak diterapkan kembali di kelas biasa? Mengapa? Nah, metode yang tadi itu sangat-sangat menarik untuk diterapkan di kelas biasa tentunya, karena kita tuh tidak terlalu fokus tetapi mengenal materi-materi yang telah disampaikan, jadi itu sangat cocok. Sampai tidak tegang. Sampai tapi paham. Right. Nah, yang terakhir nih, secara keseluruhan, bagaimana penilaianmu atau kesanmu terhadap pembelajaran yang telah dilakukan? Tentunya kesannya sangat senang karena kakak semuanya bisa datang ke SMA Negeri 2 Kuta Utara untuk mengajarkan kita tim-tim jurnalistik di Nusantara tentang mempromosikan konten, bagaimana cara mempromosikan konten itu agar lebih menarik dan lebih banyak yang membaca. Kami juga terima kasih banyak karena kalian sudah meluangkan waktu ya dari tim jurnalistik. Oke, terima kasih Prima atas waktunya. Terima kasih kakak. Ya.